kita selama ini lemah dalam hal promosi. Ya. Dunia internasional itu mengenal Indonesia adalah dari sektor kepariwisatanya yang mereka kenal adalah Bali. Ya. Sesungguhnya objek wisata kita tidak hanya Bali, masih banyak yang surga dunia yang ada di wilayah Indonesia ya. Saat ini, Mas Tomo, ya kita itu indeks kepariwisataan kita berada di ranking 22 di dunia. Oke. Tapi 10 besar itu adalah dari 10 besar itu 6 negara itu adalah Eropa. Asia itu hanya 2, yaitu China dan Jepang. Nah, pemerintahan Prabowo juga saya lihat ya melihat keseriusan ya di dalam sektor kepariwisataan kita. Kenapa? Karena memang kalau kita sadar, daripada kita investasi misalnya di manufaktur di ini, salah satu yang paling seksi kita investasi itu adalah di sektor pariwisata. Sobat Pro 3 Siniar, apa kabar Anda? Di kesempatan kali ini saya Tomo Hakim Sastro Taruno. Senang sekali menjumpai Anda. Kita akan berbicara mengenai satu hal yang menurut saya ini penting untuk kita ketahui bersama. Terutama untuk Anda yang memang terbiasa untuk memiliki hobi berjalan-jalan atau berpariwisata. Kita akan bahas mengenai rancangan undang-undang pariwisata. Di situ akan banyak sekali hal-hal yang bisa kita eksplor. Tidak hanya mengenai tempat wisatanya, namun juga bagaimana peran serta dari pelaku usaha pariwisata dan yang pasti adalah pengguna jasa pariwisata. Untuk berbicara lebih jauh mengenai rancangan undang-undang pariwisata, tentunya salah satu tokoh yang pas adalah perwakilan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Sudah ada bersama saya untuk kali ini Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Bapak Insinyur Lamhot Sinaga. Selamat siang Pak Lamhot, apa kabar? Selamat siang semua pemirsa Pro 3. Pro 3 ya? Pro 3. Pro 3. Pro 3 Siniar. Ini saya panggilnya Bang Lamhot aja ya. Ya. Biar kita lebih enak, lebih akrab. Bang Lamhot, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hari ini berkunjung ke studio Siniar Pro 3 di sela kesibukannya. Hari ini ada aktivitas apa aja Bang? Mungkin bisa diceritain dulu Bang. Selain ke studio Pro 3 ini Bang. Ya, hari ini memang siang ini saya udah khususkan untuk hadir ke RRI ya. Dan jujur ini pertama kali saya menginjakkan kaki di gedung RRI yang menurut saya RRI ini adalah kesejarahannya sangat legendaris terhadap perjalanan bangsa dan negara ini ya. Jadi saya suatu kehormatan saya bisa hadir pertama kali saya menginjakkan kaki, walaupun sebelumnya saya udah sering melalui telepon ya, tetapi baru kali ini hadir secara fisik dan melihat. Tadi di lantai 1 saya melihat-lihat ternyata banyak barang-barang yang punya kesejarahan yang sangat luar biasa terhadap RRI ini ya. Nah, sampai saya sampaikan tadi Pak Dirut, ini jika nanti ke depan ini perlu kita bangunkan museum RRI karena tidak bisa dipisahkan ya perjalanan bangsa terhadap kesejarahan daripada RRI ini, di mana dulu ini adalah menjadi sentral informasi ya untuk baik itu mulai diawali dengan kemerdekaan Republik Indonesia sampai kemudian banyak peristiwa politik sampai ke masalah komunis dan lain sebagainya, tidak lepas daripada kesejarahan daripada RRI itu sendiri. Ya. Oke, baik. Ya, kita berbicara mengenai RRI, berbicara mengenai sejarah, tentu juga kita berbicara mengenai kultur Indonesia ini, Bang Lamhot. Kalau kita bicara lebih spesifiknya lagi, lebih kecil lagi, seperti yang sudah tadi saya bilang bahwa pariwisata Indonesia ini terkenal dengan berbagai macam spot-spot pariwisata. Abang sendiri kalau tidak salah kan berasal dari Dapil Sumatera Utara, Bang ya? Dapil Sumatera Utara 2. Betul. Sumatera Utara itu kan juga banyak sekali spot-spot pariwisata. Ya, Danau Toba dan juga beberapa lokasi-lokasi lain seperti. Nah, kalau berbicara mengenai pariwisata sebenarnya sampai saat ini bagaimana mengenai perkembangan RUU ke pariwisataan itu sebenarnya, Bang Lamhot? Ya, saat ini kita di Komisi 7 DPR RI ada panja untuk merevisi RUU Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Ya, kenapa kita urgensi kita merubah undang-undang ini? Karena kita melihat bahwa undang-undang ini sudah tidak adaptif terhadap perkembangan kepariwisataan di saat ini ya. Kita boleh jujur bahwa
negara kita ini sesungguhnya banyak destinasi wisata yang kemudian bisa kita andalkan menjadi sumber devisa untuk pembangunan bangsa dan negara. Tetapi jujur selama ini kita tidak terlalu banyak memperhatikan sektor-sektor kepariwisataan kita. Karena banyak aspek yang belum diperhatikan itu kenapa? Ya, karena begini, saya melihat bahwa selama ini memang saking banyaknya destinasi wisata di Indonesia ini, ya, yang baik secara natural itu sangat eksotik ya. Nah, dengan mengandalkan eksotismenya saja sebenarnya itu udah cukup menghadirkan para wisata mancanegara itu ya. Sehingga, contohnya kalau boleh tahu. Ya, kita terbuai di situ sehingga hal-hal lain itu tidak kita perhatikan gitu ya. Sehingga orang ketika datang kepada destinasi wisata kita itu datang sekali lalu kemudian nggak datang lagi untuk kedua kali. Kenapa? Karena kita hanya mengandalkan eksotismenya, terus view-nya, tapi di sisi lain kita tidak memperhatikan katakanlah misalnya seperti infrastruktur dasar, hospitality di daerah objek-objek wisata itu, lalu kemudian kebersihannya, terus keamanannya dan lain sebagainya. Nah, artinya boleh saya sampaikan bahwa mayoritas tidak keseluruhan ya, tapi mayoritas destinasi wisata kita pada saat ini itu adalah secara natural, alam, ya. Nah, secara natural, sentuhan tangan dari government dalam hal ini pemerintah itu boleh kita katakan belum terlalu membuat objek wisata ini agar lebih didatangi oleh wisata mancanegara lagi untuk lebih besar kembali ya. Nah, padahal kita tahu selain sektor manufaktur, sektor tambang, pertambangan dan lain, sesungguhnya sektor pariwisata ini adalah salah satu sektor juga yang cukup bisa mendatangkan devisa untuk sebuah negara. Contoh misalnya seperti di Eropa ya. Di Eropa itu objek wisatanya karena memang mereka sudah sangat maju, itu semua sudah ekosistemnya sudah terbentuk, lalu kemudian sudah bisa mengintegrasikan antara budaya, sejarah dan sport tourismnya. Contoh misalnya seperti di Spanyol ya. Spanyol itu dari dulu kita kenal ya, banyak dari sisi budayanya misalnya tontonan Matador gitu ya. Betul. Tetapi kemudian di konteks kekinian Spanyol itu turisnya wisatanya berkembang, itu udah terintegrasi dengan sport tourismnya melalui bola. Gitu. Real Madrid, Barcelona dan sebagainya, Barca, Atletico dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ketika orang datang ke sana menonton bola, tidak hanya sekedar menonton bola, tapi juga mengisi waktunya sambil menunggu bola, dia menonton Matador. Atau mungkin ikutan sebagai matadornya gitu. Pengalaman baru kan, nggak ada yang tahu kan. Nah, itu semua udah terintegrasi ya, ekosistemnya udah sangat terbentuk. Yang pada akhirnya bahwa negara-negara seperti itu yang sudah terintegrasi, ekosistem wisatanya sudah terbentuk, pada akhirnya mereka akan mendapatkan devisa yang sangat luar biasa untuk negaranya sendiri. Nah, ini yang belum kita lihat di negara kita ya. Terakhir kita lihat pada pemerintahan Jokowi itu kita udah ada Mandalika untuk Formula F1 ya, untuk F1. Event seperti itu rasanya di Indonesia harus kita perbanyak ya. Misalnya seperti di Danau Toba itu udah ada powerboat betul ya, powerboat, ada F1 dan lain. Nah, 1000 event seperti itu harusnya bisa kita ciptakan di wilayah Republik Indonesia, tapi kita integrasikan antara kesejarahannya, terus budaya, dan kemudian sport tourismnya. Ini harus terintegrasi satu sama lain sehingga ekosistemnya terbentuk. Lalu kemudian yang tidak boleh lupa adalah bahwa kita selama ini lemah dalam hal promosi. Ya. Dunia internasional itu mengenal Indonesia adalah dari sektor kepariwisatannya yang mereka kenal adalah Bali. Sesungguhnya objek wisata kita tidak hanya Bali, masih banyak yang surga dunia yang ada di wilayah Indonesia ya, dari sisi destinasi wisata ya. Contohnya misalnya Danau Toba. Tetapi kemudian di sana itu orang kan ketika wisata mancanegara itu datang, kalau dia hanya melihat view
Yeah. Dia datang hanya sekali doang, ya. Tetapi kalau terpuaskan pandangannya udah selesai gitu. Selesai, dia nggak datang lagi untuk kedua kali dan seterusnya dan seterusnya. Nah, yang kita inginkan nanti wisata mancanegara itu datang dan datang lagi, gitu loh. Nah, sama halnya seperti kita datang ke Bali. Yeah. Kalau datang ke Bali, rasanya sih pengen datang lagi kan, kira-kira kan begitu. Betul. Nah, tapi objek wisata yang lain tidak seperti itu. Nah, kalau Bali memang ekosistemnya sudah terbentuk, ya, infrastrukturnya sudah terbentuk. Hospitality-nya sudah sangat memadai, dari sisi budayanya juga sangat mendukung, SDM juga SDM-nya juga udah sangat mendukung. Nah, yang ingin kita dorong ke depan melalui revisi undang-undang pariwisata ini adalah objek wisata lainnya di daerah-daerah yang kita boleh bilang bahwa selain Bali juga banyak yang lebih bagus dari Bali sebenarnya yang bisa tumbuhkan secara bersama-sama. Tapi ini harus terintegrasi. Nah, satu hal yang kita soroti di dalam revisi undang-undang ini adalah pada saat ini kita belum mempunyai sebuah lembaga, katakanlah semacam tourism board, ya. Di negara-negara maju pariwisatanya itu udah lazim bahwa mereka itu mempunyai sebuah kelembagaan yang namanya tourism board, ya, yang mengurusi segala sesuatu hal. Nah, kalau sekarang ini kita lihat di Indonesia ini sektor kepariwisataan kita itu tunggal diurusi oleh Kementerian Pariwisata. Nah, Kementerian Pariwisata ini juga kan harusnya kan punya keterbatasan dalam hal mengurus mulai dari hulu sampai hilir. Nah, oleh karena itu ke depan melalui revisi undang-undang ini kita punya keinginan untuk membentuk suatu kelembagaan yang sifatnya seperti tourism board di negara-negara yang sudah maju sektor kepariwisataannya. Nanti tourism boardnya ini adalah nanti yang kemudian mengelola, lalu kemudian mempunyai tugas untuk melakukan promosi, ya. Promosi tentunya adalah tidak hanya Bali tapi semua objek wisata kita yang menjadi destinasi wisata kita, tidak hanya juga sekedar yang 5 super prioritas sekarang ini, tapi semua dari Sabang sampai Merauke itu nanti akan dipromosikan oleh lembaga ini nantinya. Lalu kemudian juga nanti adalah lembaga ini punya kewenangan untuk membangunkan infrastruktur dasar di daerah-daerah objek wisata, destinasi wisata kita. Nah, kewenangannya sampai situ ya? Kewenangannya nanti akan kita berikan kewenangan untuk yang sangat besar, ya, sebagai perpanjangan tangan pemerintah tentunya. Tetapi badan ini nanti akan mengerjakan apa yang tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah. Gitu. Dalam hal ini pemerintah daerah dan pusat? Baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pemerintah ini kan punya keterbatasan, ya. Contoh misalnya, ketika dia membangunkan sebuah infrastruktur dasar di sebuah daerah, ya, tentu kan kearifan lokal itu kan kita harus tonjolkan di daerah tersebut. Kearifan lokal itu ya bisa dari sisi budayanya, bisa dari faktor kesejarahannya. Nah, ini yang tahu begini pemerintah kan punya keterbatasan. Oleh karena itulah nanti kelembagaan ini atau tourism board yang nanti akan dibentuk melalui undang-undang ini yang akan bisa melakukan hal yang sama yang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah, dia akan bisa lakukan. Termasuk pembangunan infrastruktur dasarnya dan juga promosi-promosi di beberapa mancanegara yang nantinya akan bisa menarik wisata mancanegara. Saat ini, Mas Tomo, ya, kita itu indeks kepariwisataan kita berada di ranking 22 di dunia. Tapi 10 besar itu adalah dari 10 besar itu 6 negara itu adalah Eropa. Asia itu hanya 2, yaitu China dan Jepang, ya. 10 besar dunia ya. 10 besar dunia. Kita berada di ranking 22. Di tingkat ASEAN kita masih kalah dengan Malaysia dan tingkat ASEAN, ya. Kita masih kalah dengan Malaysia dan Thailand, ya, sektor kepariwisataan kita. Bahkan Singapura sendiri. Nah, Singapura itu kan dia karena dia sebuah negara hub, ya, yang berbasis ekonomi di sana. Jadi seluruh penjuru dunia datang ke sana. Dia memanfaatkan itu sebagai MICE. MICE ini kan di dunia pariwisata kan sangat dia mengelola ini dengan optimal sehingga sektor kepariwisataan di Singapura itu berkembang sangat pesat. Ya, dari seluruh dunia datang ke sana. Sesungguhnya yang datang ke sana bukan hanya wisatanya, tapi adalah dari sisi MICE-nya. Nah,
sekarang ini di Indonesia kita belum pernah mengelola MICE. Di dalam undang-undang kita juga pengaturannya belum ada, ya. Yang namanya meeting, insentif, conference, exhibition itu belum ada pengaturannya itu. Padahal sebenarnya adalah kalau kita bisa lihat misalnya seperti G20 yang terakhir di Bali ya. Itu kan luar biasa. Kita kan menjadi sorotan dunia. Betul. Dan semua orang datang ke Bali. Indonesia. Betul. Indonesia lah ya, walaupun di Bali ya. Iya. Jadi kita membiasakan bilangnya jangan Bali tapi Iya, Indonesia. soalnya kan turis sendiri juga menganalogikan Bali itu negara sendiri dibanding Indonesia di luar Indonesia. Nah, itu dia. Nah, ini yang harus kita nanti melalui revisi undang-undang ini harus kita luruskan gitu ya. Kita harus luruskan. Jadi ketika G20 itu kan bagian daripada MICE sebenarnya ya. Itu kita menjadi sorotan dunia. Nah, kita ingin juga di daerah-daerah lain di luar Bali misalnya seperti di Danau Toba ada sebuah konferensi internasional ya. Demikian juga di Labuan Bajo, demikian juga di daerah-daerah lain lah ya. Nah, sehingga dengan MICE ini kemudian sektor kepariwisataan kita secara tidak langsung kita melakukan promosi terhadap destinasi-destinasi wisata yang sangat sangat eksotis lah menurut saya ya. Nah, hanya memang walaupun eksotis tapi dukungan infrastruktur dasar di beberapa objek wisata kita memang belum memadai. Kira-kira itu yang mau kita nanti revisi di dalam undang-undang ini sehingga nanti pasca undang-undang ini nanti diundangkan kita berharap kita sektor kepariwisataan kita itu akan tumbuh dengan pesat ya. Sehingga kalau pada saat ini kita indeks negara kita berada di nomor 22, harapan kita nanti pasca undang-undang ini direvisi dan diundangkan, ya mudah-mudahan kita bisa menembus menjadi 10 besar dan untuk tingkat ASEAN kita bisa nomor 1 nantinya. Harapan kita seperti itu. Ya. Targetnya kapan ini RUU selesai? Undang-undang ini nanti akan paling lama dalam 2 kali masa sidang, paling lama sekitar bulan Mei atau awal Juni ini harus selesai. Ini harus segera. Karena menurut kami di Komisi 7 ini sangat urgent sekali ya. Karena ini karena kita melihat pemerintah ini kan sekarang kan melalui cita-citanya Presiden Prabowo ingin mengejar pertumbuhan ekonomi di angka 8% ya. Nah menurut kami karena Komisi 7 ini salah satu mitra kerjanya adalah Kementerian Pariwisata, menurut kami yang bisa menyumbangkan devisa dan juga mendongkrak pertumbuhan sampai di angka 8% itu adalah yang harus kita genjot adalah sektor kepariwisataan. Nah karena sadar tidak sadar bahwa pariwisata ini adalah sebuah kontributor untuk menaikkan growth kita, pertumbuhan kita. Jadi untuk mencapai 8%, kita berharap nanti sektor kepariwisataan itu menjadi salah satu penyumbang terbesar di luar sektor-sektor lain seperti manufaktur dan tambang dan lainnya. Gitu. Ketika nanti undang-undang ini selesai diundangkan, targetnya sendiri dari Komisi 7 mungkin atau dari Bang Lamhot atau mungkin dari Partai Golkar mungkin juga melihat berapa lamakah industri pariwisata ini sudah mulai bisa menggeliat berkembang seperti yang diharapkan dalam adanya undang-undang pariwisata ini, Bang Lamhot? Kalau sekarang sebenarnya sektor kepariwisataan kita sudah menggeliat ya. Tapi seperti yang saya katakan tadi, menggeliatnya sektor kepariwisataan kita sekarang itu adalah itu lebih kepada by natural ya. Jadi kita tidak mempunyai grand design ya. Bagaimana yang secara pengelolaan yang secara natural sekarang ini nanti nggak boleh lagi secara natural, tapi kita sudah harus memolesnya dengan baik, sudah terintegrasi dan ekosistem kepariwisataan itu sudah terbentuk dengan sendirinya di manapun objek wisata yang akan disetujui oleh para wisata mancanegara. Jadi kalau tahun ini misalnya kita masih kalah dengan Malaysia dan Thailand untuk kunjungan jumlah ya, dari sisi jumlah ya, wisata mancanegara, maka nanti harapan kita pasca undang-undang ini diundangkan, maka nanti ya wisata mancanegara kita itu akan berkembang pesat ya, harapan kita. Nah, yang otomatis kalau mereka datang kan itu bawa duit, kalau mereka menginap misalnya 3 sampai 7 hari di sini ya, berarti kan pertumbuhan okupansi hotel kita akan naik. Nah, itu juga nanti yang akan kita tumbuhkan secara bersama-sama, bagaimana kunjungan daripada wisata mancanegara ini akan lebih tumbuh dan berkualitas ya. Jadi tidak mereka datang hanya sekali, setelah itu mereka tidak akan datang lagi. Harapan kita ketika mereka datang sekali ya
setelah itu mereka juga akan ingin datang dan datang lagi. Dan bersama teman-temannya, saudara dan bersama teman-temannya. Ya kan itu otomatis dengan campaign enak loh. Ternyata saya ke Danau Toba itu luar biasa, amazing banget gitu. Kira-kira begitulah ya. Sama seperti kita misalnya kalau mengunjungi wisata-wisata di negara yang sudah maju pariwisatanya, pasti kan kita akan sampaikan kepada teman kita, kepada keluarga kita, ya. Nah, mereka juga nanti hal yang sama seperti itu. Jadi ketika mereka datang ke Indonesia, kemanapun itu, apakah itu ke Raja Ampat, ataukah ke Danau Toba, atau ke Labuan Bajo, kalau mereka senang, kemudian pelayanan yang ada di situ sangat bagus menurut mereka, hospitality-nya sangat mendukung, keamanannya sangat mendukung, kebersihannya sangat mendukung, maka mereka dengan sendirinya, tanpa disuruh pun itu akan campaign. Akan menyatakan kepada keluarga-keluarganya, teman dekatnya, dan lain sebagainya. Okay. Nah, gitu. Ya, dari Komisi 7 sendiri ada dorongan khusus nggak untuk misalkan yang 5 destinasi prioritas lah, katakanlah seperti itu. Kita bicara yang skup kecilnya dulu. Untuk 5 destinasi prioritas ini seperti apa nantinya dan ke depannya akan seperti apa? Ya, 5 super prioritas ini kan, kalau sekarang itu juga yang mau kita lihat ya. Penanganannya kan berbeda-beda. Misalnya kayak Mandalika itu kan itu dikelola oleh BUMN ya. Tetapi Danau Toba dan Jogja itu dan Labuan Bajo itu dikelola oleh otorita. Yeah. Nah, otorita misalnya seperti otorita Danau Toba itu kan punya keterbatasan. Dia tidak punya kewenangan untuk membangunkan. Dari mana anggarannya? Dari mana dananya? Nah, sementara pemerintah juga punya keterbatasan anggaran ya dalam sektor kepariwisataan. Nah, melalui undang-undang ini nanti akan kita dorong sektor kepariwisataan kita itu tidak terlalu menggantungkan diri terhadap APBN. Karena itulah yang menjadi problematik selama ini di sektor kepariwisataan kita. Ya. Tentu kalau sektor pariwisata kita itu hanya mengandalkan APBN, maka secara otomatis sektor kepariwisataan kita itu tidak akan tumbuh, tidak akan berkembang. Ya. Karena kenapa? Karena APBN itu punya keterbatasan. Ya. Punya keterbatasan untuk melakukan katakanlah pembangunan infrastruktur dasar di sektor kepariwisataan, punya keterbatasan. Nah, itulah yang terjadi sekarang ini. Nah, nanti pasca undang-undang ini kita akan buat polanya bahwa sektor kepariwisataan ini tidak terlalu menggantungkan diri terhadap APBN. Ya. Nah, caranya gimana? Nanti kan itulah dengan adanya semacam tourism board itu, tentu pasti banyak akan skema-skema yang nanti mereka bisa lakukan sehingga itu akan menghasilkan uang ya, sehingga uang itu yang bisa dipakai kembali untuk membangun infrastruktur dasar dan juga bisa dipakai untuk melakukan promosi tanpa harus mengandalkan APBN. Banyak sekali skema yang dilakukan. Ya, kalau kita lihat misalnya di negara-negara Eropa, itu kan mereka memang sudah tidak perlu APBN. Ya. Kenapa? Karena memang sektor pariwisata sendiri bisa memenuhi hidupnya sendiri, ya, bisa membangunkan infrastrukturnya sendiri, bahkan masih banyak benefit yang mereka dapatkan dari situ, keuntungan daripada hotel-hotel itu misalnya ya, ada pajak turis, ada pajak penginapan, ada dari tiket biaya masuk dan lain sebagainya. Itu pengelolaannya kalau dikelola dengan terintegrasi dan baik dan transparan dan akuntabel, kita tidak perlu mengandalkan APBN untuk membangun infrastruktur pariwisata kita, sektor pariwisata kita. Nah, itu yang mau kita dorong ke depan. Saya ingin katakan bahwa sepanjang kita masih hanya mengandalkan APBN, sampai kapanpun pariwisata kita tidak akan maju, tumbuh dengan baik. Jadi hotel-hotel juga nggak usah khawatir ya Pak Lamhot ya. Kalau misalkan ada pemotongan anggaran nih, jadi kan masih tetap hidup dari pariwisata seperti itu ya. Ya, itu juga ya. Kalau kita lihat sekarang ini, semua ya teman-teman dari PHRI Persatuan Hotel Indonesia ya. Selama ini kan mereka hanya mengandalkan government spending. Iya. Ya. Adanya rapat-rapat ataupun misalnya yang dilakukan oleh baik Pemda maupun pemerintah ataupun kementerian dan lembaga. Iya. Nah, kalau di negara yang pariwisatanya sudah tumbuh dengan baik, harusnya tidak mengandalkan hanya government spending. Ya. Dia tidak perlu khawatir. Karena kenapa? Karena okupansi hotel itu pasti akan terpenuhi dari objek wisata tersebut gitu. Sekalipun pemerintah tidak pernah melakukan rapat-rapat di hotel itu, ya mereka tidak akan khawatir gitu. Nah, ke depan itu yang mau kita dorong gitu loh. Nah, sekarang ini teman-teman dari PHRI
itu sudah kekhawatirannya udah dengan pemangkasan biaya yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini, itu mereka sudah sangat khawatir sekali gitu loh. Nah, kenapa? Karena memang di mana ada hotel, pariwisatanya tidak akan menutupi pariwisata itu tidak akan menutupi okupansi daripada hotel itu sendiri gitu. Sehingga mereka berharap daripada maisnya pemerintah. Nah, ke depan ini akan kita balik gitu loh. Jangan hanya maisnya pemerintah. Kalau maisnya pemerintah ya nanti kalau APBN kita kuat, tapi tidak mungkin kuat. Tidak mungkin kuat itu. Nah, itu tadi saya katakan, selagi kita mengandalkan APBN sampai kapanpun pariwisata kita tidak akan tumbuh dengan baik-baik saja. Oke. Gitu. Baik. Bang Lamhot, mungkin dari Komisi 1 ada ingin disampaikan lagi untuk pengembangan pariwisata seperti apa? Selain juga dengan RUU ini, seperti apa lagi rencananya nanti dari Komisi 7? Mungkin punya pandangan-pandangan untuk pariwisata kita. Ya, selama ini kan gini, boleh dikatakan sektor kepariwisataan ini baru mulai digarap secara serius oleh pemerintah itu semenjak di zaman eranya Pak Jokowi ya. Berbeda misalnya kalau kita boleh jujur di zaman Orde Baru ya, pariwisata kita memang sudah digarap dengan adanya Ancol ya, Taman Mini ya, banyak yang ini. Tetapi setelah itu rasanya tidak ada lagi yang keseriusan pemerintah. Nah, pada saat pemerintahan Jokowi baru ada lagi kembali Mandalika ya, terus kemudian Borobudur Jogja di ekosistemnya diperbaiki ya. Kemudian ada 5 super prioritas ya, termasuk Danau Toba, Labuan Bajo dan lain sebagainya. Nah, pemerintahan Prabowo juga saya lihat ya melihat keseriusan ya di dalam sektor kepariwisataan kita. Kenapa? Karena memang kalau kita sadar, daripada kita investasi misalnya di manufaktur di ini, salah satu yang paling seksi kita investasi itu adalah di sektor pariwisata. Karena itu adalah penyumbang terbesar di negara-negara maju ya. Contohnya Eropa lah, nggak usah jauh-jauh. Eropa itu dengan sadar betul ya bahwa negara mereka bisa maju karena kontribusi daripada sektor kepariwisataan mereka. Nah, kenapa kita tidak lebih bagus kok pariwisata, objek destinasi wisata Eropa itu daripada kita? Tetapi mereka lebih bijaksana, lebih cerdas untuk mengelola kepariwisataan mereka. Nah, itu yang mau kita lihat ke depan, bahwa kita juga harus lebih bijaksana, harus lebih cerdas untuk mengelola ekosistem kepariwisataan kita ke depan, sehingga pariwisata itu menjadi kontributor utama dalam pertumbuhan ekonomi kita. Gen Z dan teknologi, Anda melihatnya seperti apa? Karena kan mau nggak mau nanti kan kita akan menyerahkan urusan ini kepada mereka, penerus-penerus kita. Mereka ini terbiasa dengan teknologi. Seperti apa Anda melihat Gen Z dan teknologi ini perannya untuk membangun pariwisata? Nah itu, sekarang di Gen Z ini juga kan sekarang bahwa pariwisata itu kan udah menjadi kebutuhan hidup ya. Iya. Berbeda di generasi saya mungkin ya, wisata itu bukan menjadi suatu tujuan hidup lah, karena memang nggak ada waktu untuk liburan atau ini ya. Jadi kalau libur sekolah itu dulu justru kita disuruh kerja oleh orang tua kita di generasi saya ya. Tapi kalau di generasi sekarang begitu libur sekolah, itu kan anak-anak udah menuntut untuk sama orang tuanya bawa liburan kemana nih, gitu kan. Itu kan jadi artinya ke depan Gen Z yang ada sekarang ini menjadi suatu kebutuhan, sudah menjadi lifestyle ya. Sudah menjadi lifestyle. Nah, untuk itulah makanya perlu kita seriusin. Bukan hanya Gen Z-nya Indonesia, tapi juga Gen Z-nya wisata mancanegara ya. Nah, salah satu yang mendukung itu adalah faktor teknologi seperti yang dibilang Mas Tomo tadi, teknologi. Karena mereka bisa melihat ya. Bisa melihat misalnya baik di Instagram bagaimana sih panorama Danau Toba itu, bagaimana sih eksotismenya Labuan Bajo itu. Itu dari teknologi mereka bisa dapatkan. Tetapi kan yang mereka dapatkan dari sisi teknologi itu secara digital ya, mereka tentu tidak puas. Nah, karena dia lihat secara digital itu menimbulkan penasaran, betul. Sehingga dia ingin hadir.
Nah, ketika dia hadir, harapan kita ya, dia mau untuk hadir kembali. Tidak hanya sekali itu tok. Jadi ibaratnya kalau kita datang ke satu tempat, oh begini rupanya. Cukup, selesai. Jadi dia nggak ada keinginan untuk datang lagi. Nah, wisata yang baik dikelola dengan baik, kalau orang datang sekali, maka orang tersebut akan berkeinginan untuk datang kembali. Kira-kira seperti itu ini. Ya. Berarti optimis ya, dalam artian perkembangan teknologi ini juga akan berkorelasi dengan... Pasti. Justru itu, makanya revisi undang-undang ini menjadi sangat urgent sekali, karena menurut kami sudah kurang adaptif ya terhadap sektor keparasaitan kita sekarang ini. Sehingga supaya dia lebih adaptif, baik dari sisi teknologi maupun dari sisi lifestyle tadi itu, baik dari sisi kelembagaan dan lain sebagainya, maka kita sepakat untuk merubah undang-undang ini agar menjadi bisa beradaptasi dengan pertumbuhan sektor kepariwisataan kita ke depan. Baik. Satu yang saya tangkap jadi bagaimana caranya kita membuat turis ini kembali lagi dan lagi seperti itu ke spot-spot pariwisata kita, tidak hanya di Bali tapi juga menyebar di spot-spot pariwisata yang lainnya. Betul. Baik. Bang, terima kasih untuk waktunya untuk siang hari ini. Hari ini berarti masih akan kembali lagi ke RRI ya? Masih dong. Masih. Kalau begitu. Apalagi nanti kalau RRI berhasil membangun kesejarahan ya, luar biasa ini RRI. Baik, terima kasih Bang Lamhot, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, untuk kesempatan kali ini di Pro 3 Siniar, mewakili Dapil 2 Sumatera Utara ya Bang ya? Dapil Sumut 2. Dapil Sumut 2 dari fraksi Partai Golkar. Terima kasih atas waktunya. Sukses selalu untuk Bang Lamhot dan juga untuk Anda semua, Sobat Pro 3 Siniar RRI. Demikian tadi perbincangan saya, Tomo Hakim Sastro Taruno, dengan Bang Lamhot, mewakili dari Komisi 7. Terima kasih atas perhatian Anda. Ingat, kita berwisata di dalam negeri aja, nggak ada yang kalah kok pariwisata kita dengan pariwisata luar negeri. Saya Tomo Hakim dan juga Bang Lamhot, kita berjumpa di lain kesempatan.